jemaat. Dan yang kedua, kami sampaikan untuk tetap menjaga ketertiban ketika meninggalkan tempat ini sesuai arahan pengerja. Dimulai dari barisan paling belakang saudara. Jadi untuk barisan yang paling depan harap duduk terlebih dahulu. Jadi utamakan baris paling belakang untuk jemaat meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Yang ketiga saudara, akan disediakan formulir di tempat ini berbentuk seperti ini untuk diisi sesuai peraturan dari pemerintah dan dikumpulkan oleh kepada pekerja pada saat persembahan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami sampaikan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas tempat ini, bahkan tidak akan pernah berkuasa dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan lawatan Tuhan di tempat ini. Kami rindukan kesegaran jiwa kami Tuhan yang datang hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal hingga pada kesudahannya, dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami diselamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya ini berkati kepada dengan kami bersama-sama kita mengatakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita, 2, 2, 3. Segala pujian syukur, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan terpujilah, terpujilah nama Tuhan. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan, segenap hati katakan terpujilah. Angkat tangan kita, 2, 2 tinggi. Segala puji, segala puji, kami bawa pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan yang terbaik. Kemuliaan apa yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami, kami nyatakan kami bersyukur. Yang mengucap syukur kita berikan tepuk tangan. Kami nyatakan ungkapan syukur kami untuk segala yang Tuhan berikan atas setiap hidup kami sampai dengan hari ini. Karena kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan, kemenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami buka hati kami akan bersuka cita karena kebaikan Tuhan melimpah atas setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan dengan bangga bersama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita bersuka cita. Seperti hatimu,
kami, wujud nyata dari kebaikan-Mu. Oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, kami semua boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, artinya sampai masa tua kami, sampai putih rambut kami, Kau Tuhan yang akan tetap setia menyertai kehidupan kami. Kami akan melihat hidup kami diberkati Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan kami, bisnis kami diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ ada berkat, ada mujizat, ada sukacita. Oleh sebab itu kami percaya dengan iman, siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, pada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menjamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Kau percayakan pagi hari menyampaikan firman, doa kami Tuhan, urapi, sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, penuh kekurangan, tapi kami percaya ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Kami doa apapun yang disampaikan bukan berdasarkan hikmat hamba sebagai manusia, tapi setiap kata kalimat adalah isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, isi hati Tuhan pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, silakan saudara. Dan pagi hari ini boleh sama-sama berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Yuk bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Dan senang bisa jumpa saudara pagi-pagi, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, puji Tuhan, hari ini saya tidak sendiri lagi saudara. Sudah ada yang menemani. Itu kenapa saya sekali lagi semangat hari ini. Dan saya lihat saudara semangat cari Tuhan, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, siap-siap kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita baca 3 ya. Tetapi kami ingin apa? Menunjukkan apa? Kesungguhan suatu sampai apa? Sekali lagi 3 ya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk apa? Menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sama-sama bilang sama saya, sungguh-sungguh. Amin. Coba boleh munculkan di layar tema khotbah saya hari saudara adalah bicara tentang yang namanya Kristen fanatik. Sama-sama bilang sama saya, Kristen fanatik. Sama-sama bilang sama saya, Kristen fanatik. Kristen fanatik. Amin. Kalau bicara tentang Kristen fanatik, saudara, hari-hari ini saudara, orang mulai anti dengan yang namanya kata fanatik, saudara. Orang hari-hari saudara kalau dengar kata fanatik, saudara, akhirnya sepertinya kayaknya tuh anti banget. Aduh, lu jangan jadi orang yang fanatik dong. Atau bilang begini, saudara, udah lu kalau mau jadi Kristen, lu jangan yang fanatik. Orang tuh sangat-sangat anti dengan yang namanya fanatik, saudara. Ketika ada yang bilang fanatik, jangan dekat-dekat sama dia tuh fanatik banget. Lu tuh jangan gaul sama dia tuh fanatik banget. Lu tuh jangan jalan sama dia, jangan deket-deket sama dia tuh fanatik banget. Orang tuh kayaknya anti banget sama yang namanya fanatik, saudara. Orang hari-hari tuh lebih suka dengan yang namanya
dia tuh nggak fanatik. Enak banget dia tuh, orangnya nggak fanatik, enak, ajak aja dianya nggak fanatik. Iya, walaupun dia Kristen, hari Minggu rajin ke gereja, malam minggunya dugem dulu, dia tuh enak, nggak fanatik. Dia tuh enak banget, nggak fanatik dia tuh, walaupun yang namanya udah pelayanan di gereja, tapi dugem, mabuk jalan terus, enak dia tuh nggak fanatik. Dia tuh nggak fanatik, walaupun kalau angkat perjamuan, tinggi udah sampai loteng, dia tuh nggak fanatik, tapi zina jalan terus, enak dia tuh nggak fanatik. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara, banyak orang akhirnya mengidentikan kata fanatik itu dengan hal yang negatif. Coba kita lihat dulu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu fanatik? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan saudara, fanatik bicara tentang kepercayaan atau keyakinan yang teramat kuat terhadap sebuah ajaran. Sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fanatik bicara tentang kepercayaan atau keyakinan yang teramat kuat terhadap ajaran saudara. Nah, dalam hal ini saudara, artinya boleh slide yang berikutnya, fanatik dalam konteks ini artinya kepercayaan atau keyakinan yang teramat kuat terhadap firman Tuhan. Artinya orang yang hidupnya sungguh-sungguh berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, itu sangat baik. Bicara tentang apa? Kepercayaan atau keyakinan yang teramat kuat terhadap firman Tuhan. Artinya orang yang hidupnya bersungguh-sungguh berpegang teguh pada firman Tuhan. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, artinya apa? Bicara tentang fanatik dalam konteks kehidupan kita di dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, itu sesuatu yang amat sangat baik. Sama-sama bilang sama saya, sangat baik. Amin. Karena kenapa? Ketika kita jadikan dasar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalamnya, artinya apa? Saya mau bilang itu sesuatu yang amat sangat baik. Karena hari-hari ini saudara, udah mau dekat dengan yang namanya hari-hari terakhir. Tuhan gak mau saudara dan saya tuh setengah-setengah. Tuhan mau kita tuh sungguh-sungguh. Karena kenapa? Kalau kita setengah-setengah, kata Alkitab, coba kita buka Alkitab kita, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 16. Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat Alkitab kita, Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 16. Boleh munculkan di layar, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3, iya. Jadi karena engkau apa? Suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau. Sekali lagi 3, iya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? memuntahkan engkau dari mulutku. Wow, dari mulutku. Ketika saudara dan saya hari-hari saudara, kita tidak sungguh-sungguh, kita suam-suam kuku, saya mau bilang saudara, Tuhan akan memuntahkan kita. Itu kenapa penting bagi setiap kita jadi orang Kristen tuh jangan setengah-setengah. Jadi orang Kristen, kalau buat saya, jadilah orang Kristen yang fanatik saudara. Fanatik dalam hal apa? Ketika kita fanatik dalam kekristenan, dasarnya firman Tuhan. Fanatik dalam hal apa yang akan muncul? Yang pertama bicara tentang fanatik dalam ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Coba kita lihat Alkitab kita, Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1. Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Coba kita munculkan Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Haruslah Engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap apa? Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan dikatakan apa sekali lagi? Dengan senantiasa apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan apa? Perintahnya. Langsung Yohanes 14 ayat 15. Kita akan baca banyak ayat hari ini saudara. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15. Coba kita lihat Alkitab kita. Ini kata Tuhan Yesus. Dikatakan apa? 3, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? akan Menuruti segala perintahku. Itu kenapa saya mau bilang saudara, jadilah orang Kristen yang fanatik. Fanatik dalam apa? Yang pertama, fanatik dalam ketaatan. Karena kenapa? Ketika kita mau sungguh-sungguh taat sama Tuhan, saya mau bilang saudara, yang akan memperoleh dampak baiknya adalah saudara dan saya. Saya mencatat di sini saudara, karena ketaatan Elia menghasilkan pemeliharaan Tuhan saudara. Ketaatan Yosua menghasilkan kemenangan. Ketaatan Nuh menghasilkan keselamatan. Ketaatan Naaman menghasilkan mujizat. Ketaatan Abraham menghasilkan berkat yang luar biasa. Ketaatan, kalau saudara perhatikan kesaksian Bapak Gembala Sidang kita, ketaatan beliau akhirnya apa?
Menghasilkan pelayanan Tuhan yang luar biasa. Itu kenapa penting bagi setiap kita. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, jadilah orang-orang yang taat saudara. Abraham memang ketika bicara tentang ketaatan, kadang-kadang itu ketaatan itu, kalau saya catat di sini saudara, ketika bicara tentang ketaatan, kadang-kadang itu hal yang kadang-kadang sesuatu hal yang tidak dimengerti kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan suruh kita hal-hal yang secara pikiran kita kayaknya di luar logika kita. Tapi saya mau bilang sekali lagi, walaupun dia Tuhan yang terkadang tidak dapat dimengerti, tetapi dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Amin. Kalau saudara lihat Abraham, Tuhan suruh keluar untuk pergi ke satu daerah yang belum jelas tempatnya saudara. Tapi saya mau bilang saudara, Abraham taat dan akhirnya apa? Kita bisa lihat kisahnya. Abraham keluar dari zona nyaman memang, tetapi akhirnya apa? Tuhan antarkan Abraham ke tempat di mana dia melihat pemeliharaan Tuhan, bahkan sampai anak cucu Abraham diberkati Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, Elia diperintahkan Tuhan ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu saudara adalah sungai yang terbentuk dari tampungan air hujan saudara. Sedangkan pada masa itu ada dalam keadaan kekeringan. Artinya apa? Ada dua pilihan sebenarnya. Ada Sungai Yordan, ada Sungai Kerit. Tuhan suruh Elia bukan ke Sungai Yordan yang besar, malah ke Sungai Kerit yang kecil saudara. Tapi saya mau bilang, ketika Elia mau taat, Tuhan pelihara kehidupan Elia saudara. Kalau saudara pelajari kisahnya, bayangin setiap hari pagi dan sore Tuhan kirimkan burung gagak bawa apa? Makanan. Apa makanannya? Bukan. Itu bangsa Israel. Hah? Oh ya, ada juga roti, betul. Roti dan daging. Bukan yang asal-asalan saudara. Bukan bakmi yang biasa-biasa. Benar-benar yang dibawa daging. Bayangin pagi tenderloin. Siang sirloin. Enggak, pagi dan sore. Kalau siang juga darah tinggi dia. Dibawain yang bagus. Besoknya lagi rendang biar nggak bosan. Saya mau bilang saudara, kalau saudara taat, saya mau bilang saudara, pemeliharaan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupannya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, ayo dalam kehidupan kita saudara, jadilah orang-orang yang taat saudara. Memang dalam ketaatan saudara, kadang-kadang kita harus menghadapi tantangan. Ketika lu taat sama perintah Tuhan untuk bangun yang namanya bahtera, saya mau bilang saudara, memang akhirnya lu mengalami yang namanya penghinaan. Orang-orang pada masa itu mencemooh Nuh. Tapi saya mau bilang saudara, karena dia tetap taat, akhirnya apa? Membuahkan keselamatan buat dirinya dan keluarganya saudara. Karena apa? Taat. Itu kenapa sekali lagi saya mencatat di sini saudara, jadilah orang yang taat dalam kehidupan rumah tanggamu. Jadilah orang yang taat. Saya suka pesan kalau orang-orang keluarga-keluarga yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya bilang taat sama firman Tuhan. Kenapa? Kalau suami istri taat sama firman Tuhan, saya mau bilang saudara, rumah tangga itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Karena kenapa? Orang kalau misalnya rumah tangganya benar-benar dasarnya taat sama firman Tuhan, suami istri itu saya bisa pastikan sangat-sangat minim berantem. Kenapa? Taat. Ketika suami taat sama firman Tuhan, saya mau bilang saudara, maka suami pasti akan mengasihi istrinya. Amin. Mau istrinya ngeselin kayak apapun, tetap dia kasih. Karena kenapa? Taat sama firman Tuhan. Mau istrinya cerewet kayak apapun, oh Tuhan, istriku ini cerewet banget. Kalau ikut dunia pengen aku lakban itu bibirnya. Tapi karena aku taat sama firman Tuhan, aku tetap mengasihi dia. Akhirnya apa? Rumah tangga tetap baik-baik saja saudara. Istri yang taat sama firman Tuhan, walaupun suaminya pelitnya bukan main. Iya betul. Saya mau bilang saudara, walaupun suaminya pelitnya bukan main, istrinya kadang-kadang mau Natal aja udah kode-kode, Pak. Baju baru, Pak. Udah pakai bekas, tanah pakai bekas. Tapi ini udah 10 tahun lalu, Pak. Hemat. Kadang-kadang ada suami yang begitu, saudara. Tapi karena dia taat sama firman Tuhan, tetap tunduk, saudara. Ada seorang ibu yang saya layani, saudara. Saya bilang, iya Bu, ya dalam firman Tuhan bilang istri-istri harus tunduk sama suami. Ibu ini bilang, Pak, sama suami yang bagaimana dulu, Pak? Iya, Pak, mau argumen ibu ini. Pak, sama suami yang bagaimana dulu, Pak? Kalau suaminya baik-baik, Pak, saya tak tunduk, Pak. Kalau suaminya baik sama saya baik. Tapi kalau misalnya suami saya galak sama saya bisa lebih galak daripada dia. Belum tahu saya ada roh Izebel, Pak. Saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat
suami-suami kasihlah istrimu, istri-istri tunduklah pada suamimu. Alkitab nggak mencatat istri-istri tunduklah pada suamimu, tapi tergantung lihat dulu suamimu gimana. Nggak ada. Pokoknya saya mau bilang saudara, Alkitab cuma mencatat pokoknya istri taat aja sama suami. Selama istri taat, saya mau bilang saudara, saya percaya rumah tangga itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Itu kenapa saya mau bilang hari-hari saudara, ayolah jadi orang yang taat. Nggak usah aneh-aneh lah, jadilah orang yang taat saudara. Anak-anak muda hari-hari juga pesan saya dari mimbar ini, jadilah anak muda yang taat. Jangan jadi anak muda yang sekali lagi saudara masih suka sekali lagi argumen terus saudara. Saya kemarin layani anak muda, dia masih nanya-nanya begini, Pak Pendeta bagaimana Pak Pendeta? Kalau pacaran beda agama tuh bagaimana Pak Pendeta? Masih nanya juga saudara. Dari saya awal-awal pelayanan jadi pendeta itu pertanyaan masih ada aja yang nanya saudara. Saya tahu itu bukan mau nanya, tapi mencari dukungan supaya kali aja saya bilang, oh boleh. Padahal ya, udah sama-sama aja anak Tuhan belum tentu benar, apalagi yang di luar saudara. Makanya ini aduh Tuhan, saya udah sampai capek. Malah kadang-kadang ada anak muda yang kadang-kadang keras kepala, Pak Pendeta. Tapi ini kan pelayanan, pelayanan tapi nggak perlu jadi pacar. Masa pelayanan harus dipacarin? Kalau pelayanan harus dipacarin, gimana kalau ada opa-opa denger? Opa-opa datang, aduh opa juga mau diselamatkan. Tolong selamatkan opa. Opa jalannya udah gak kuat, opa mau diselamatkan. Saya mau bilang saudara, kan gak harus. Ya udahlah pelayanan aja dengan cara yang benar. Taat aja, kalau Alkitab udah bilang gelap dan terang tidak boleh bersatu, udah gak usah aneh-aneh lah. Sekali lagi saya mau bilang saudara, jadilah orang yang taat. Karena kenapa? Ketika kita mau taat, janji firman Tuhan bicara tentang berkat, bicara tentang keselamatan, bicara tentang mujizat, pasti dinyatakan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah orang yang taat. Bilang sama yang ngomong, jangan ngeyel. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua bicara tentang Kristen fanatik. Yang kedua, fanatik dalam hal apa? Sama-sama bilang sama saya, kebenaran. Coba kita lihat Alkitab kita, Matius 5 ayat 37. Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-37. Allah terpuji nama Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah apa? Katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari? Sekali lagi 3 ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah apa? Kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya mau bilang saudara, penting bagi setiap kita. Yang kedua, bicara tentang Kristen fanatik. Fanatiklah dalam hal kebenaran saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu saudara, berasal dari si jahat. Artinya apa? Jangan pernah tolerir sama yang namanya ketidakbenaran saudara. Kalau saya pelajari kisah Alkitab seorang Daniel saudara. Daniel itu saudara, dia sangat fanatik sama yang namanya kebenaran. Itu kenapa? Sekalipun dia harus kehilangan jabatannya, sekaligus nyawanya harus dipertaruhkan, tapi saya mau bilang saudara, dia rela. Karena kenapa? Dia tetap sungguh-sungguh untuk menjaga kebenarannya. Sadrak, Mesak, Abednego udah diperhadapkan pada perapian yang panas saudara, tapi mereka rela kehilangan semuanya. Karena kenapa? Mereka berpegang teguh sungguh-sungguh pada yang namanya kebenaran. Saya mencatat di sini saudara, tokoh-tokoh dalam Alkitab, bahkan Yusuf sekalipun, Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh dalam kebenaran. Sekalipun Tante Poti yang cantik, yang perawatan yang luar biasa goda dia tetap pegang teguh kebenaran. Saya percaya Tante Poti itu cantik saudara. Bayangin istri pejabat kan, saya pernah bahas istri pejabat itu saudara, pasti biaya maintenance-nya mahal. Nggak mungkin dia pakai bedak-bedak murah, minimal SK2. Betul, perawatan pasti setiap minggu ada jadwal lulur, manicure, pedicure. Kalau saudara kan mungkin pakai jahe kan. Kalau itu pasti mahal. Pejabat saudara, itu pasti cantik. Bulu matanya pasti berapa lapis? Ratusan. Iya. Nggak mungkin yang biasa-biasa. Sanggulnya pasti cantik. Goda-goda ucup. Sini. Ya kan nama sayang Ucup. Sini. Bahkan 40 hari 40 malam. Kalau mungkin awal-awal hari pertama, hari kedua mungkin masih Ucup sini. Ucup sini.
Udah mendekati hari 20 udah. Ucup sini. Hari ke-40 ucup sini. Oh Tuhan. Godaannya pasti makin luar biasa. Tapi saya mau tolong jangan najis gitu lihat saya. Saya kan hanya menggambarkan. Saya serius salah, saya lucu salah, serba salah tadi. Saya mau bilang saudara, tetapi ucup lagi. Yusuf berpegang teguh pada kebenaran. Saya mau bilang saudara, ayo saudara, hari-hari ini saudara berpegang teguh pada kebenaran. Jadilah orang Kristen yang fanatik dalam hal apa? Pegang teguh kebenaran. Karena kenapa? Kebenaran yang pegang teguh pasti akan menghasilkan keselamatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo pegang teguh kebenaran. Bilang sama kanan kirimu sekali lagi, jangan setengah-setengah buat Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sambil saya pemain musik, kemudian saudara, kita harus cepat saudara. Yuk, yang terakhir saya mencatat di sini saudara, fanatik dalam hal apa? Yang terakhir bicara tentang fanatik dalam kasih. Sama-sama bilang sama saya dalam kasih. Sama-sama bilang sama saya dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ke-11. Allah terpuji nama Tuhan. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. 3 ya. Saudara-saudaraku yang dikasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita apa? Sekali lagi 3 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka apa? Haruslah kita juga apa? Sama-sama bilang sama saya harus. Kata harus saudara menggunakan kata bahasa Yunani opeilo. Opeilo itu bicara tentang wajib. Bahkan saya pelajari bahasanya ini saudara menggambarkan sama seperti hutang yang harus kita bayar saudara. Jadi itu sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk apa? Mengasihi. Jadi yang terakhir saudara bicara tentang Kristen. Carilah Kristen yang fanatik dalam arti jangan setengah-setengah memegang teguh ajaran Tuhan tentang apa? Kasih. Karena kalau kita bicara tentang kasih, hukum Taurat kalau diperas saudara, diambil intisarinya. Jadilah apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum kasih saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara hari-hari ini. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam mengasihi saudara. Saya tadi malam saudara pas lagi cuci mobil, saya nonton berita saudara, di Sigi ada satu keluarga, bapak, ibu, anaknya dan menantunya saudara, itu dibantai saudara. Jadi di sana ada kumpulan orang-orang Kristen di sana saudara, kemudian datang teroris ini saudara, mereka masuk ke sana ke rumah yang jadi belum ada gereja, mereka pakai rumah orang-orang ini saudara untuk ibadah. Jadi mereka masuk ke rumah itu saudara, yang lain lari saudara, keluarga yang lain lari ke hutan. Nah tersisalah keluarga di rumah ini saudara, ditarik keluar 4 orang ini saudara, bapak, ibu, anak dan juga menantunya, ditarik keluar dengan cara yang sadis saudara. Mohon maaf, kepalanya dipenggal saudara, kemudian dibakar hidup-hidup saudara. Saya mau bilang saudara itu sesuatu yang mengerikan saudara. Saya ketika baca berita itu, saya nonton di TV saudara, jujur sebagai manusia hati ini sakit loh saudara. Maksudnya saya mikir Tuhan, pengen gitu sebenarnya, pengen gitu sebagai manusia tuh, pengen gitu untuk bertindak gitu. Maksudnya sampai malamnya ketika saya doa, saya berusaha untuk doa, saya bilang Tuhan, proses mereka Tuhan, proses mereka, karena saya nggak rela. Jujur ketika saya lihat foto aja yang di blur, jujur, aduh Tuhan. Apalagi saya lihat di Instagram ada video ketika mereka nangisin 4 peti ini saudara, ada anak-anak kecil di sana ngelihat saudara. Jujur rasanya sakit gini saudara. Kayak tadi malam saya sampai doa, sampai nangis sama Tuhan, proses mereka. Tapi malah yang Tuhan taruh dalam hati saya bicara begini. Saya bilang Tuhan kasihin kan 4 orang itu Tuhan, kasihin anak Tuhan loh itu Tuhan.
Tapi Tuhan tahu dalam hati saya bilang begini, bahwa mereka telah kusediakan tempat yang terbaik di sisiku. Tapi saya nggak rela, saya bilang tetap Tuhan proses orang-orang ini yang telah menganiaya 4 anak Tuhan ini. Tapi yang Tuhan taruh dalam hati saya, malah Tuhan bilang begini, berdoa untuk pertobatan mereka. Saya Tuhan. Tapi ya namanya anak Tuhan, namanya hamba Tuhan, taat saudara. Ini saya bilang, Tuhan, jumpahi mereka Tuhan, buat mereka bertobat. Memang kadang-kadang saudara, kalau mengasihi orang yang mengasihi kita tuh gampang banget. Tapi kalau untuk mengasihi orang yang membenci kita, apalagi menganiaya kita, saya mau bilang saudara, butuh level kasih yang tinggi saudara. Tapi saya mau bilang itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Itu kenapa saya tahu ketika saudara mungkin nanti lihat berita itu, atau ada yang mungkin udah lihat, mungkin marah, mungkin sakit hati saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ya, belajar untuk mampu mengasihi. Karena Tuhan ingetin saya bahwa kalau hari ini kamu dianiaya, ingatlah bahwa aku dulu terlebih dahulu telah dianiaya. Itu kenapa sekali lagi ya, belajarlah jadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Mulailah, nggak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga, istrimu, anak-anakmu. Saya percaya ketika mulai dari keluarga ada kasih, firman Tuhan bilang apa? Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling bilang sama kanan kiri, sungguh-sungguhlah dalam mengasihi. Bilang sama yang ngomong, karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tulang atas hidupku, ku berserah. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami, amin. Kami berserah penuh, ku berserah. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sambil kita mau bangkit berdiri, angkat suara, katakan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat atas hidup kami. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji, kami bertobat, kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, kami tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami agar kami semuanya termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak dikalahkan virus, tidak dikalahkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, silakan saudara. Bersama saya, Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur. Artinya kita pasti diberkati Tuhan dengan roti mana. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia dengan roti mana. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, sama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Teruskan kepada toko bis, kantor, tempat usaha kami, maka semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes, setiap botol, setiap potnya penuh tanda, penuh mujizat, memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Menuju kami nyerahkan setiap pokok doa kami urapi Tuhan, kami menumpangkan tangan, kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Akan ucap berkat buat setiap jemaatmu dimanapun mereka berdiri saat ini. Tuhan yang jumpai pribadi lepas pribadi, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan setiap kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, kami pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu-keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan surga yang diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan